Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, ketemu lagi kita pada episode kali ini, dan episode kali ini nih masih berbicara mengenai yang berhubungan mengenai pengembangan anak. Iya. Beberapa episode yang lalu kita berbicara mengenai mengembangkan IQ. IQ anak itu berbicara kecerdasan ya. Yang berikutnya episode yang lalu berbicara mengenai EQ ya, Pak. EQ ya, emosional ya. Nah, malam ini kita bicara judulnya apa? Mengembangkan kerohanian anak. Mengembangkan kerohanian anak. Jadi lengkap ya. Ya, betul. Physical, mental, dan spiritual. Nah, malam ini kita akan dengar pembahasannya yang akan dibawakan oleh narasumber kita ya. Baik, sebelum kita memulai acara, kami akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami, di mana pada kesempatan ini kami dapat bersama-sama kembali untuk mempelajari pelajaran penting untuk kehidupan kami, khususnya di dalam membina anak-anak kami di dalam kerohaniannya. Tuhan, kiranya berkati acara ini dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Berkati semua peralatan, sinyal, dan segala sesuatu yang dipergunakan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Narasumber kami di Amerika berkati juga agar dapat membawakan pelajaran ini dengan baik. Dan kami juga berdoa khususnya untuk para pemirsa agar mereka juga diberkati dan mendapatkan pelajaran penting yang dapat mereka pergunakan di dalam kehidupan melalui acara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom. Selamat malam Indonesia. Selamat pagi di North Carolina. Iya. Baik, kita udah gak sabar lagi nih mendengarkan pembahasan yang berhubungan dari 2 episode sebelumnya ya. Kalau gitu kita berikan waktu kepada Pendeta dan Ibu Kuntaraf untuk membawakan materinya. Silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita merindukan akan anak-anak yang bertumbuh dengan baik secara fisik, mental, rohani, sosial. Ya, kita sudah bahas tentang pengembangan mental, pengembangan emosi. Sekarang kita bicara mengenai masalah pengembangan kerohanian daripada anak. Jadi sudah dibaca tadi bagaimana pentingnya Tuhan yang membangun rumah tangga kita itu. Oke. Nah, agama memang memegang peranan penting dalam pengembangan kerohanian. Ya, salah satu dari pakar yang terkenal yaitu Dr. Harold Kunig yang berkantor, artinya hidup tidak berapa jauh dari rumah kami di sini, ya di North Carolina, mengatakan satu hal yang sangat penting. Orang yang religius cenderung lebih sehat. Kemungkinan mereka untuk merokok, meminum minuman keras, sambil menyetir mobil jauh berkurang. Jadi kemungkinan untuk tabrakan itu berkurang karena mereka tidak mau meminum minuman keras. Jadi kemudian penelitian juga untuk mereka yang patuh agama, ini adalah seorang dari Julian Melgoza. Lama dia tinggal di kampus di Ayas di Philippines, ya. Sekarang di Walla Walla University. Dan apa yang dikatakan, kisah yang dikatakan oleh Dr. Melgoza. Ya, dia menunjukkan melalui penelitian dan juga dia ngomong-ngomong sama keluarga-keluarga ini. Dan dia katakan bahwa kehidupan berdoa secara teratur, sikap bersyukur dan gembira, jiwa mau memaafkan, jangan mau menang sendiri, kehadiran di gereja, pembacaan kitab suci, itu semua berhubungan erat dengan kesehatan dan kebahagiaan.
Jadi kalau kita mau sehat, ya bahagia, maka kehidupan berdua itu sangat penting dan hidup yang bersyukur dan kehadiran di gereja. Jadi ini adalah masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Ya. Bahkan dikatakan ya pengaruh positif dari agama dalam keluarga menyebabkan rumah tangga yang Lebih harmonis. lebih harmonis. Ya. Lebih kecil kemungkinan bercerai karena ya Alkitab katakan ampunilah satu sama lain kalau yang berkesalahan. Jadi kalau bertegang leher itu berkurang dalam keluarga yang mempunyai kerohanian yang tinggi. Jadi lebih memberikan dukungan emosi dan rohani, ikatan keluarga yang lebih kuat dan nilai-nilai yang solid, misalnya kejujuran itu, kesetiaan, kerajinan itu diberikan oleh keagamaan, ya. Nah, dalam hal ini sekarang peranan penting dalam agama dalam keluarga, ya, dikatakan lebih lanjut oleh Lisa Peirce Dan William Agin. Dia tulis di majalah American Sociological Review yang ke-63 nomor 6. Dan judulnya adalah The Impact of Family Religious Life on the Quality of Mother-Child Relationship. Jadi dampak daripada kehidupan keluarga yang penuh dengan kerohanian terhadap kualitas daripada ibu dan anak. Ya, dikatakan orang tua yang mengikut kebaktian gereja akan mempunyai hubungan yang lebih baik dengan anak-anaknya, lebih berwibawa, lebih hangat, lebih aktif dalam menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi kita lihat peranan yang sangat penting sekali di dalam mengikuti kebaktian gereja. Oleh sebab nilai-nilai kerohanian itu ditanamkan dari orang tua kepada anak-anak dan sebagainya. Dan dikatakan lebih banyak keterlibatan dalam anak-anak dalam kegiatan keagamaan, maka akan lebih banyak persetujuan dari anak-anak dengan orang tua mengenai kualitas hubungan itu. Dan lebih sama nilai-nilai hidup dan mempunyai hubungan yang lebih akrab. Jadi saling mengasihi satu sama lain, saling menolong satu sama lain, ya. Jadi saling mendukung. Itu adalah hal yang sangat penting sekali di dalam keagamaan. Ya, terus Bradford Wilkes yaitu yang tulis dalam Journal of Marriage and Family halaman 64, judulnya adalah Religion, Convention, and Paternal Involvement. Artinya agama. Dan dikatakan intinya adalah orang tua yang mengikuti kebaktian akan lebih terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Kita tahu bahwa ya di negara-negara barat kadang-kadang orang tua sibuk dan sebagainya dan tidak peduli dengan anak-anaknya, akibatnya anak-anak itu keleleran. Tetapi orang tua yang rohani akan selalu terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Bahkan penelitian tahun 1999 dikatakan sebagai berikut. Lebih banyak mengikuti kegiatan keagamaan bersama dengan dalam 18 tahun pertama, the first 18 years, ya, umur anak-anaknya, maka akan lebih harmonis hubungan orang tua dan anak dan lebih sama nilai-nilai dan pilihan kehidupan antara orang tua dan anak. Jadi penting sekali hubungan orang tua dengan anak sebelum 18 tahun itu berlalu. Ya. Jadi sangat penting sekali. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari Profesor Brad Wilcox, ya. Dia adalah sebagai direktur daripada National Marriage Project dari University of Virginia, ya, tidak berapa jauh juga dari rumah kita, dari tempat kita. Dikatakan bahwa afiliasi agama dan kehadiran dalam kebaktian dari para bapak dan anak-anaknya dibandingkan dengan yang sama sekali tidak ke gereja, ini justru yang selalu datang ke gereja itu mempunyai hubungan yang lebih positif. Ya, baik dalam interaksi satu persatu. Jadi selalu berkomunikasi satu sama lain, makan bersama dalam keluarga, kegiatan relevan yang dilakukan anak-anaknya dalam masa muda, ya. Lebih banyak memonitor anak-anaknya, lebih banyak memberikan appreciation, memeluk dan memberikan waktu dengan anak-anaknya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali bahwa kebaktian itu ternyata memberikan hubungan yang lebih akrab. Bahkan penelitian yang belum lama ini tahun 2016 ya dikatakan ya mereka yang rohani akan lebih sering mengadakan kumpulan dengan keluarga besar, sedikitnya sebulan sekali, dan mereka merasa puas dengan hubungan keluarganya. Jadi tidak isolated ya, sama kakak dan keluarga, sama abang dan keluarga itu sering mengadakan gathering, kumpulan. Mereka juga mempunyai hubungan yang berkualitas dengan bap dan ibunya. Inilah Pew Research Center report. Jadi penting sekali kita untuk menghormati orang tua dan saudara-saudara kita. Oke.
Kemudian ada juga satu penelitian yang lain, ya, orang dewasa yang menghadiri ibadah keagamaan setidaknya seminggu sekali cenderung lebih percaya pada pentingnya memiliki anak sendiri dibandingkan dengan mereka yang lebih jarang beribadah. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah tidak pengen punya anak, misalnya. Mary ditanya, wah, mau punya anak? Enggak Tidak mau punya anak. Tetapi kalau mereka itu beribadah, kemungkinan untuk memiliki anak itu lebih besar. Ya. Nah, sekarang beberapa penemuan umum yang kita ingin sampaikan di sini. Agama yang terorganisasi memberikan dukungan komunitas yang lebih baik kepada rumah tangga. Ya, di gereja itu, wah, anak-anak orang lain atau anak siapa itu dianggap sebagai satu keluarga. Jadi senang sekali di gereja kami itu, aduh, anak siapa kalau nangis, ya mama siapa datang peluk anak itu, atau bapak siapa pun peluk anak itu. Sebab mereka rasa it takes the whole community to raise up the children. Oke. Agama dapat memberikan pertolongan dalam membimbing keluarga, dalam mempunyai nilai dan tingkah laku yang baik atau tidak baik kepada kelompok, ya. Dan kita tahu nilai-nilai itu sangat penting sekali untuk ditanamkan. Dan orang yang rohani dapat berhubungan satu sama lain dengan mempunyai empati, ya. Jadi seorang yang misalnya kita punya gereja ada baru saja kematian bayinya, ya, maka kita bisa menangis bersama-sama, merasakan perasaan, ya, sedih bersama-sama. Oke. Nah, penelitian juga menunjukkan agama memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga dalam pembentukan kepribadian anak-anak. Jadi disitulah religion itu, agama itu memupuk anak itu punya pribadi, apakah tukar mau menyayangi satu sama lain atau membenci satu sama lain atau mengampuni satu sama lain, disitulah dipupuk. Dan proses pembinaan nilai-nilai agama sejak dini hingga dewasa akan jelas menghindarkan anak-anak dari pelanggaran-pelanggaran moral. Jadi keterlibatan di dalam obat-obatan, misalnya narkoba dan sebagainya, itu akan jauh, ya, berkurang kalau saja, ya, nilai-nilai keagamaan itu ditanamkan. Baik. Jadi kalau kita lihat bahwa agama itu merukunkan keluarga, ya. Lebih dekat pada Tuhan, lebih dekat satu sama lain, ya. Lebih mengasihi, lebih lemah lembut, lebih suka melayani, lebih suka mengampuni dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita mengembangkan kerohanian anak tersebut, ya. Jadi kita setelah pergi ke gereja dan sebagainya, maka kita dapatkan beberapa hal yang sangat penting yang gereja dapat buat. Ya. Pertama, gereja memperkuat pembinaan persiapan pernikahan. Jadi ada premarital, ya, presentasi. Ada 2 calon suami istri yang akan menikah bulan Juli. Kami sekarang sedang memberikan bimbingan kepada 2 pasang ini, ya. Jadi persiapan pernikahan. Jadi gereja perlu memberikan bimbingan kepada orang tua yang muda. Nah, sesudah mereka menikah dan juga mungkin punya anak masih kecil-kecil, gereja juga perlu memberikan bimbingan dengan seminar-seminar bagaimana untuk memberikan bimbingan kerohanian kepada anak-anaknya. Di gereja kami itu ada diberikan seminar authentic manhood. Jadi anak-anak muda yang baru menikah itu supaya mereka bagaimana caranya untuk membimbing keluarganya, membimbing istrinya, itu dibicarakan. Jadi gereja memang berperanan penting dalam hal ini. Gereja juga bisa mengadakan pelayanan untuk memperkokoh pernikahan sebagaimana yang dilakukan authentic manhood, ya. Adanya kegiatan dalam membimbing kerohanian anak dari segala tingkatan. Jadi mulai daripada tingkatan bayi di cradle roll, kemudian primary, kindergarten, ya, primary, kemudian junior, ya, dan teenager, ya. Jadi bimbingan itu harus sesuai dengan usia mereka masing-masing. Ini adalah hal yang harus diorganisasi oleh gereja. Oke. Terus kemudian pentingnya peranan orang tua dalam mengembangkan kerohanian anak. Ya, misalnya dengan cara menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebiasaan rohani. Orang tua memiliki peran utama dalam mengembangkan kerohanian anak. Masih baby, kalau anak itu sudah ini, kita bisa terangkan, dia kalau nangis bukan karena basah atau karena lapar atau apa, kita ajar disiplin kepada mereka supaya baby itu tahu bahwa bukan dengan cara menangis dia bisa mendapatkan dia punya keinginan. Oke. Kemudian
peranan orang tua dalam secara mengajar praktis. nilai-nilai Alkitabiah secara praktis. Jadi sangat penting sekali. Seperti kasih, kejujuran, kerendahan hati, pengampunan kepada orang lain. Harus mulai dari Dan mengampuni saudara-saudaranya. akan saudaranya sendiri. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diingat. Jadi kalau anak itu sudah berkelahi, ingat ya, kita bersaudara cuma beberapa orang. Kita harus saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Jadi kita ajak mereka sehingga biarpun mereka berkelahi, mereka harus belajar untuk mengampuni satu sama Jadi lain. kemudian ajak untuk saling memaafkan, kemudian saling Memeluk, berpelukan, setelah itu berdoa bersama-sama. Inilah yang nilai-nilai yang kami berikan kepada anak-anak sejak mulai kecil dan sekarang dengan cucu-cucu juga. Oke, baik. Kemudian kita lihat bahwa kita juga dapat mengajar anak itu untuk membaca Alkitab bersama anak dan berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada Bible kan khusus untuk children. Nah, itu kita lihat supaya mereka bisa belajar. Ada istilah Grace Link, kemudian coba diskusikan. Sekarang oleh sebab anak itu sudah agak besar, kami mempunyai pembahasan tentang Bible books. Jadi program Bible Book kemudian ada pembahasan tentang apa yang dipelajari dari buku ulangan misalnya atau dari buku bilangan yang dipelajari sana kemudian diskusikan bersama-sama dengan mereka. Jadi itu ada hal yang sangat penting sekali untuk membiasakan anak ini untuk belajar membaca Alkitab. Kemudian membiasakan anak berdoa, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Jadi kita tanya, siapa punya giliran mau berdoa ya sekarang? Dia bilang, saya mau berdoa. Kalau dia berdoa, biarpun pertama kali nggak bagus-bagus dia berdoa, tapi dia utarakan perasaannya kepada Tuhan. Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan belajar Alkitab adalah komunikasi Tuhan dengan kita. Jadi kita memupuk relationship dengan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa berdoa memberikan keuntungan yang cukup banyak sekali. Misalnya dua keluarga menginspirasikan hati yang bersyukur. Bersyukur sudah dikasih napas, bersyukur masih dikasih kesehatan dan sebagainya. Dua keluarga juga berkomunikasi secara rohani. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa adanya komunikasi dengan Tuhan. Berbicara kepada Tuhan melalui doa dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Jadi dua dalam keluarga mempererat hubungan satu sama lain. Kenapa? Sebab duduk ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Dua keluarga membawa tubuh yang sehat. Di dalam keluarga itu, dalam doa itu kita katakan terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita dan kita diingatkan selalu untuk pelihara tubuh kita yang sehat. Jangan minum minuman keras, jangan makan makanan yang tidak sehat dan sebagainya. Jadi makin sehat kita. Dan itu sangat penting sekali sebab dengan cara bersyukur ada hubungan antara bersyukur dengan kesehatan. Jadi bersyukur untuk pengampunan. Dan itulah poin yang berikut yang disini dikatakan bahwa dua keluarga membuka hati kepada pengampunan. Pengampunan satu sama lain di dalam anggota keluarga ataupun juga pengampunan kepada orang lain. Jadi bersyukur itu, berdoa itu sangat penting sekali di dalam memberikan nilai-nilai dalam bersyukur. Kemudian dua keluarga menyatukan berbagai perbedaan. Kita yang tadinya suka pemarah, tapi kita katakan, berdoa dan kita ingat bahwa bagaimana Yesus mengampuni, biarpun dia telah dipalangkan. Jadi kita juga bisa mengampuni satu sama lain sehingga kita bisa bersatu sebagai satu keluarga. Dua keluarga mengajar anak-anak untuk mencari Tuhan lebih dahulu. Jadi kita ajarkan begitu bangun sebelum buat apa-apa yang lain mulailah dengan berdoa. Mencari Tuhan lebih dahulu. Itu adalah hal yang ditanamkan kepada anak-anak. Dua keluarga menunjukkan iman adalah satu prioritas. Kalau anak-anak tidak lihat orang tua memberikan ini sebagai contoh satu prioritas, bagaimana kita mengharapkan mereka untuk membuat itu suatu priority untuk bercakap dengan Tuhan sewaktu baru bangun. Kemudian dua
keluarga memperkembangkan perspektif Tuhan, ya. Bagaimana pandangan Tuhan terhadap satu situasi, misalnya. Sebab itu diajarkan ya melalui cerita-cerita Alkitab, ya. Kemudian keluarga berdoa mewariskan doa dan jawabannya, ya. Nah, sekarang sudah kita doakan ini, bagaimana dengan jawaban Tuhan ya kepada doa kita. Jadi hubungan dengan Tuhan itu dipupuk mulai dari kecil melalui doa bersama. Kemudian kita lihat faktor yang ke-6 di sini. Menghadiri kebaktian gereja bersama anak seperti sekolah sahabat. Karena anak-anak waktu masih kecil kan takut pergi ke sekolah sahabat. Nah, ibu lah atau kadang-kadang bapak yang datang ikut ke primary atau ke cradle roll ya. Dari kecil ya. Jadi sebagai jadi mereka merasa bimbingan orang tua itu sangat besar kalau dalam ke gereja, bukan ditinggalkan aja begitu. Oke. Dan yang berikut memberikan teladan. Ya, ingat orang belajar apa? By People learning, by modeling. Yeah. Modeling. Yeah. Memberikan teladan yang baik dalam hal integritas, tanggung jawab, dan kasih. Ya. Waktu kita main-main, kita ajar, dia bilang, dia tutup begini kartunya. Jangan, kita harus jujur. Integrity. Ya. Kalau memang kalah ya. Ya. Belajar bertanggung jawab ya, dan juga kasih ya. Orang tua yang selalu bertengkar ya, suami istri, apa yang terjadi? Anak-anak juga menganggap pertengkaran itu adalah satu hal yang biasa. Jadi kembali orang tua menanamkan kerohanian ya kepada anak-anak dalam hal kasih dan mengampuni ya, dengan memberikan teladan kepada contoh anak-anak itu. Kemudian ke-8 kita ingat bagaimana caranya kita dapat mengembangkan kerohanian anak dengan membangun komunikasi. Komunikasi ya. Tidak boleh dilupakan komunikasi secara terus terang dengan anak ya. Mulai dari kecil, jangan mereka belajar untuk menyembunyikan atau tidak jujur melakukan satu tindakan dan sebagainya. Itu harus dikomunikasikan. Terus, kemudian yang ke-9 kita menceritakan pengalaman iman bersama Tuhan kepada anak. Bagaimana waktu dulu saya jalan-jalan, saya lihat ada jatuh 10.000. Langsung saya kata, kakek itu rupanya mau taruh di kantong, jadi jatuh. Cepat-cepat saya ambil dan kemudian saya lari kasih tas sama kakek. Itu kalau diceritakan kepada anak, kan anak bilang, begitu ya. Kita harus belajar untuk jujur. Jadi kita share pengalaman kita itu kepada anak. Ceritakan bagaimana Tuhan memimpin kita pada saat kita menghadapi suatu masalah kehidupan. Ya, jadi pengalaman dari orang tua kepada anak-anak itu begitu penting sekali dan mereka selalu ingat. Ya, satu waktu anak saya dalam satu kebaktian dengan cucu-cucu kata, sekarang opa akan ceritakan pengalamannya dulu. Jadi saya ceritakan bagaimana ya kita berusaha untuk mencari pendidikan misalnya hanya dengan berdoa kepada Tuhan, kemudian bagaimana mendapat kesempatan untuk meneruskan sekolah dan sebagainya. Jadi pengalaman iman ya itu adalah sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak. Harus di-share. Kemudian mendukungkan perkembangan emosional dan sosial anak. Itulah sebabnya kita sudah mengajarkan bagaimana episode yang lalu bahwa IQ, intelligent quotient, itu dapat diperkembangkan, juga emotional intelligence juga dapat diperkembangkan, dan juga anak itu bisa memperkembangkan kehidupan kerohanian mereka. Jadi perfect ya. Physical, intelligence, dan juga kerohanian. Jadi ini mencakup juga mengenai masalah social skill, bagaimana bisa bergaul dengan baik, self awareness, menyadari akan keadaan diri kita, bagaimana kita adalah sebagai umat Tuhan. Ya. Jadi satu waktu kami punya cucu memberikan kesaksian di gereja kami, baru mungkin 2 minggu yang lalu. Ya, bagaimana seorang yang bertindak kepada binatang, kepada anjing, dan dikatakan dia tolong doakan kita harus bersikap sebagai orang Kristen yang baik kepada binatang sekalipun. Ini adalah dia saksikan di gereja, dia bilang berdoa supaya minta. Karena kami setiap kali di gereja itu ada kita sebagai satu keluarga. Jadi siapa yang mau berdoa, ada permohonan usulan doa. Jadi Chelsea yang baru umur 12 tahun, dia bilang I have a prayer. Dia mau bilang, dia angkat tangan. Jadi diakonlah kasih sama dia. Hanya tentang bagaimana orang itu mempunyai empati terhadap anjing.
Kan kalau anjing ini di sini ya, anjing kalau ditendang bisa masuk ke penjara. Itulah saking begitu. Jadi dia sebutkan bagaimana sebagai orang Kristen yang baik harus bertindak baik termasuk kepada binatang sekalipun. Iya. Baik, sifat empati dan sebagainya adalah satu hal yang sangat penting. Baik, nah sebagai kesimpulan yang kita ingin sampaikan ya, sebagai makhluk holistik, anak-anak harus berkembang bukan hanya tubuh dan mental, tapi juga kerohanian, sosial, dan emosinya. Jadi well-rounded anak ini ya. Tidak hanya pinter aja tapi nggak bisa bergaul. Tidak hanya pinter saja tapi tidak mempunyai kerohanian. Jadi pokoknya dia mau menang sendiri dan sebagainya. Jadi ini benar-benar balance growth. Jadi pertumbuhan yang seimbang. Dan peranan dari kerohanian adalah penting. Sebab ini bisa menjadi faktor penentu untuk pengembangan dari aspek kehidupan lainnya, ya. Apakah itu dalam integritas atau dalam pengembangan karakter, ya, dan ataupun motivasi kehidupan, itu banyak tergantung kepada kerohanian. Ya. Kemudian peranan keagamaan sangat menentukan kebahagiaan keluarga, kesehatan tubuh, sampai kepada hubungan antara suami, istri, dan anak. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan sama sekali. Kerohanian itu harus dipupuk dari kecil. Ingat, 18 tahun pertama itu mempunyai dampak yang sangat positif kepada anak. Baik, kemudian untuk pengembangan kerohanian, maka Oke, ajaran untuk saja. untuk pengembangan kerohanian maka ajaran saja tidak cukup. Misalnya, kamu harus jujur ya, kamu harus mencintai, tetapi juga harus melibatkan teladan kehidupan, ya. Dan juga dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kasih dan pengampunan. Ini harus dihidupkan. Kalau kita selalu membicarakan bahwa kita marah, dendam kepada saudara misalnya, atau kepada tetangga, tidak ngomong. Kira-kira teladan yang bagaimana yang kita berikan kepada anak-anak? Anak pun sudah belajar untuk dendam dari kecil, ya. Itu satu hal yang harus dihindarkan. Atau kalau ibunya dapat telepon, dari siapa? Oh, dari ini. Oh, bilang aja saya nggak ada di rumah. Kan anak itu berpikir, loh, mama ada di rumah kok nggak mau nyaut telepon. Jadi di situ dia belajar untuk berbohong. Nah, ingat, we teach our children, kita mengajar anak-anak ataupun cucu kita melalui modeling, ya. Kejujuran, dan walaupun misalnya sudah oma opa tidak susah segan untuk minta maaf kalau salah, ya. Ini kami tanamkan kepada anak-anak cucu-cucu kami. Bimbingan kerohanian haruslah mulai dari kecil sampai tingkat fase kehidupan anak, ya. Itu mulai kembali dari cradle roll, yaitu kelas bayi, ya, sampai kepada kindergarten ataupun juga primary atau ke junior dan sebagainya, ya. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, perlunya kerjasama antara rumah tangga, antara gereja kita, antara sekolah kita untuk mengembangkan kerohanian yang berhasil. Remember, it takes a village, the whole community to raise up a child. Jadi diperlukan sekomunitas untuk raise atau untuk membesarkan anak-anak itu bukan diperlukan seluruh komunitas. Seluruh komunitas, ya. Jadi penting sekali sampai di gereja ataupun di sekolah, ya. Masalah nilai-nilai itu harus ditanamkan. Makanya sekolah dan orang tua itu kita sering ada teachers parents conference. Ya. Jadi guru-guru itu akan menyatakan kepada orang tua apa anak-anak ini kelemahan, supaya orang tua juga mempelajari itu dan juga membimbing dari rumah bagaimana caranya untuk menangani persoalan ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, itulah kesimpulan daripada pelajaran kita sekarang. Kami berikan kesempatan kembali kepada moderator untuk meneruskan, ya, ke segmen berikut. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk pembahasannya yang selalu kami berdua juga ikut belajar, ya. Ini memang luar biasa nih. Kalau yang saya tangkap adalah kalau keluarga itu hidup secara rohani, akan lebih harmonis dan lebih sehat. Yang saya tangkap, ya. Dan juga pertumbuhan kerohanian anak tuh bertumbuh dengan sering mengikuti ibadah, kebaktian dan juga berdoa. Jadi saya mau bilang kepada para pemirsa, bersyukurlah kita orang tua yang menyekolahkan anak-anak kita di sekolah gereja yang boarding school, ya. Karena mereka di sana diajarkan untuk renungan pagi, vesper, Rabu malam, kebaktian semua itu mereka wajib ikut, ya.
Jadi kalau dalam sekolah gereja yang boarding school akan lebih lagi. Tetapi itu tetap basicnya dari rumah tangga. Kalau dari kecil nggak biasa ibadah pagi, ibadah malam, kaget mereka nanti di boarding school, di sekolah gereja ya. Dan juga tadi yang menarik, ini saya agak ini juga menceritakan pengalaman iman bersama Yesus kepada anak. Jadi dia ingat, kita bersyukur nih keluarga kita, Tuhan izinkan mengalami banjir, ya dari anak-anak masih kecil, sehingga pertumbuhan iman mereka sendiri yang menyaksikan. Kita nggak menceritakan pengalaman iman kita, tapi iman mereka sendiri bertumbuh karena mereka mengalami banjir, ya sampai berkali-kali, sehingga sekarang mereka menghadapi banjir, ya tetap sedih tapi sudah terbiasa. Jadi mereka nggak terlalu sedih, nggak terlalu kecewa ya. Itu juga pertumbuhan iman. Jadi lihat, iya juga ya. Bukan kadang Tuhan izinkan peristiwa terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga supaya iman itu juga apa? Diperkuat ya. Bertumbuh. Jadi emang kerohanian ini sangat penting ya. Jadi lengkap ya. Kecerdasan, emosi, kerohanian itu satu paket. Yes. Ya, nggak boleh dipisah-pisah. Baik, mungkin ada ingatkan pemirsa kalau ada pertanyaan. Baik. Kami mengundang kepada para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silahkan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Baik, sebelum kita akan masuk ke segmen berikutnya, kita akan melihat yang satu ini. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua dengan tema setuju atau tidak setuju ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan dan kita coba jawab setuju atau nggak setuju ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju? Anak yang dibesarkan dalam keluarga religius pasti tumbuh menjadi orang yang baik. Setuju dong. Karena ada kata pasti ini saya jadi bingung ini. Kalau saya nggak setuju, karena gini, nanti kita akan minta pendapat juga dari Pendeta Kutaraf dan Ibu. Kenapa saya bilang kata pasti ini sangat ini? Saya kenal ada seorang pendeta, keluarga anaknya tuh nggak religius. Nah jadi saya bingung jawabnya nih. Kalau bagi saya nggak setuju kalau kata pasti ini ya. Tapi kalau kecenderungannya 90%, iya saya setuju. Ya. Tapi kalau pasti, saya tidak setuju karena saya melihat sendiri, saya kenal soalnya hidupnya nggak sesuai dengan pekerjaan papanya. Jadi, nah, gimana nih pendeta dan ibu untuk pertanyaan ini? Silakan. Ya, memang kata pasti itu ya yang bisa menyebabkan bahwa itu adalah False statement. False statement, artinya itu adalah satu hal yang mitos. Ya, kenapa demikian? Ya, ini juga berdasarkan penelitian. Anak-anak yang rohani, artinya orang tua yang rohani,
dan bersekolah di sekolah gereja, ya, dan giat dalam kegiatan Pathfinders, ya, yaitu pemuda Advent dan sebagainya, kemungkinan tinggal dalam gereja itu adalah 80%. Ya. Tetapi kalau seandainya hanya diserahkan kepada, artinya orang tua tidak banyak peduli, ya, kemudian tidak disekolahkan di sekolah gereja dan tidak ikut kegiatan daripada Pathfinders, maka kemungkinan persentasenya itu terbalik, ya. Kemungkinan tinggal di dalam gereja itu hanya 20%, ya. 80% itu kemungkinan untuk kita sebutlah istilah murtad, ya. Jadi katakan pasti, ya, enggak terlalu pasti. Jadi kemungkinan itu hanya 80%. Ya. Kenapa? Sebab kita hidup satu dunia yang berdosa dengan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang anak-anak itu lihat kadang-kadang yang kita di luar jangkauan atau pengetahuan dari orang tua. Misalnya acara di televisi atau di anak-anak itu terpengaruh oleh teman-teman daripada di sekolahnya sehingga terlibat dalam berbagai macam kenakalan, atau orang tua yang memang rohani tetapi orang tua terlalu sibuk sehingga tidak memberikan perhatian kepada anak-anak. Jadi dengan demikian maka kalimat kata pastinya itu menjadi itu yang membuat jadinya false statement. Jadi false statement oleh sebab adanya kemungkinan 20% tersebut. Tetapi kalau saja kita dapat mencapai yang 80%, itulah satu hal yang cukup bagus. Itu ya. Kita memang seperti Leo katakan, kita pun banyak kenal ada yang religius sekali orang tuanya, tapi anak-anaknya nggak mau masuk ke gereja. Ya, kenapa? Karena ada banyak faktor. Untuk anak-anak juga mempunyai pilihan, dan kalau dia mempunyai pilihan seperti Adam dan Hawa lah, kalau kamu mencintai saya, kamu akan ikut peraturan aku, Tuhan katakan. Jadi kadang-kadang relationship dengan Tuhan tidak dipupuk dan sebagainya. Jadi banyak sekali faktor, tapi janganlah sampai dibilang pasti. Itu memang betul-betul false statement. Tetapi kemungkinan besar itu adalah benar. Terima kasih Pendeta dan Ibu jawabannya, karena memang benar. Saya setuju bahwa kalau kata pasti ini agak-agak seperti nggak ada yang pasti. Ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi para pemirsa di rumah, percayalah, tetap kalau keluarga kita religius itu menjadi satu dasar buat anak-anak kita ya. Kita harus percaya itu ya. Betul. Bahwa kalau kita hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih Yesus secara religius, percayalah anak-anak kita juga bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu harus kita yakini ya. Betul. Walaupun kata pasti ini ya nggak pasti gitu ya. Oke. Baik. Pertanyaan kedua ya. Setuju atau tidak setuju? Anak yang sering ikut kegiatan gereja akan lebih patuh kepada orang tua. Oh, saya setuju. Saya Saya setuju ini ya. Karena ini dia bilang nggak bilang pasti. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau anak itu mau ikut kegiatan gereja, itu pasti biasanya disuruh orang tuanya kan. Nah, berarti dia akan terlatih untuk mematuhi orang tuanya. Makanya saya setuju. Nah, gimana Pendeta dan Ibu jawabannya? Setuju atau nggak setuju? Iya, setuju. Setuju. Jadi dia akan lebih patuh. Ya. Sebab memang gereja ya selalu mengajarkan untuk menghormati orang tua, untuk hormat kepada orang tua, untuk lebih patuh kepada orang tua. Ya. Jadi ini ada pengaruh Roh Kudus yang selalu diajar untuk membimbing akan anak-anak ini. Tapi nggak ada perkataan pasti ya di sini, ya itu akan lebih cenderung lebih patuh adalah benar. Benar. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, pertanyaan yang berikut. Setuju atau tidak setuju? Agama tidak berpengaruh pada kebahagiaan keluarga. Oh, nggak setuju. Tidak saya. setuju. Pasti Agama sangat itu berpengaruh. adalah dasar, fondasi. Iya, betul. Ya, kalau kita nggak beragama, saya bisa katakan pasti kacau. Nih, kali ini saya gunakan kata pasti nih. Mohon izin nih Pendeta dan Ibu. Kalau kita tidak beragama, pasti kacau lah. Betul. Nggak ada Tuhan dalam kehidupan kita, gimana ceritanya? Gitu. Betul. Atau gimana, ada tanggapan Pendeta dan Ibu mengenai pertanyaan ini? Statement ini. Demikian, sebab sesuai dengan ayat Alkitab yang kita sudah berikan tadi, ya, dari Mazmur 127, ya. Kalau Tuhan ya, tidak bukan membangun, Tuhan yang membangun rumah, ya,
sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi yang dimaksudkan di situ bukan hanya soal rumah, tetapi rumah tangga. Ya. Jadi itu harus dibangun berdasarkan akan ketuhanan. Ya. Jadi rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan, yang itu sama seperti rumah tangga yang dibangun di atas batu karang. Ya. Kokoh. Jadi kokoh. Ya. Jadi walaupun ada gelombang kehidupan yang menimpa, dia tetap bertahan dengan baik. Ya. Itulah sebabnya perlu sekali rumah tangga kita berdasarkan kepada ketuhanan. Terima kasih banyak penjelasannya ya, Pendeta dan Ibu. Ya, Karena tanpa Tuhan we are nothing. ya betul. Itu harus kita yakini ya. Betul. Siap. Baik, pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak setuju? Anak-anak tidak perlu diajarkan tentang iman sejak kecil. Mereka bisa memilih sendiri saat dewasa. Wah. Saya tidak setuju. Terlalu semangat sampai mental ya. Ini saking emosinya ya tidak setuju lah. Iya. Gimana anak-anak mau bertumbuh imannya kalau orang tua nggak Tidak diajarkan menjelaskan? dari kecil. Ya, betul. Pemirsa jangan sampai seperti kami dulu. Tuhan izinkan banjir berkali-kali baru iman kita bertumbuh. Jangan sampai begitu juga. Ya. Belum tentu juga bertumbuh. Belum tentu juga bertumbuh iman kita. Iya. Gitu. Gimana Pendeta dan Ibu? Benar. Betul. Kita justru harus mengajarkan tentang iman. Ya. Misalnya ya anak itu kan kita semua tidak bisa melihat Tuhan, tetapi harus kita ajar untuk anak-anak itu melihat Tuhan secara rohani. Itu adalah satu iman ya yang tidak ada kelihatan. Kita sudah ajarkan ya untuk mereka berdoa itu ya, berbicara kepada Tuhan itu adalah merupakan satu unsur yang sangat penting di dalam iman ya. Jadi mengajarkan tentang iman itu justru harus mulai dari kecil. Ingatlah tadi sebagaimana kita terangkan sampai 18 tahun itu dia perlu bimbingan daripada orang tua. Jadi iman orang tua dia lihat sendiri, bukan hanya kita bicara secara teori, tapi dia lihat papa mama ada iman enggak? Sudah kayak gini kejadian gimana? Apakah benar-benar bergantung pada Tuhan dan percaya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan untuk kita? Baru dia bilang, oh betul ya. Saya lihat iman dari orang tua saya. Jadi minggu lalu kebetulan anak-anak kami berada di Denver, jadi kami tinggal bersama dengan cucu. Ya. Jadi waktu kebaktian saya tanyakan, ya kenapa kita harus berbakti? Ya. Ya, itu pertanyaan kepada anak-anak kecil, kepada cucu-cucu ya. Kenapa kita suruh berbakti? Terus langsung salah satu katakan anak itu, oleh sebab Tuhan itu baik. Kemudian Tuhan itu menciptakan kita. Tuhan itu yang menciptakan kita ya. Jadi anak-anak ini mengetahui ya Tuhan adalah sebagai pencipta ya, yang kita tidak bisa lihat, tetapi kita harus ya berterima kasih sebab Tuhan telah menciptakan kita. Jadi ini adalah iman yang harus dipupuk ya dari kecil. Betul. Bahwa pengajaran mengenai iman kepada Yesus Kristus itu sangat-sangat penting. Ya. Ya, bagaimana mereka mau mengenal Yesus kalau kita nggak pernah katakan dari kecil kepada mereka kan? Betul. Ya. Oke. Yang berikut. Setuju atau tidak setuju? Orang tua tunggal tidak bisa membesarkan anak dengan baik secara rohani. Saya agak abstain. Saya tidak setuju. Kalau saya agak abstain karena gini. Orang tunggal ini yang saya tahu ada dua. Karena ditinggal meninggal, mati oleh pasangan atau bercerai. Bukan berarti orang tua tunggal nggak bisa membesarkan anak dengan baik. Ya bisa juga membesarkan anak baik secara rohani. Tapi kalau dia orang tua tunggal karena bercerai, saya agak khawatir akan membuat dampak psikologis kepada anaknya kan. Kalau secara psikologis ya, Yeah. tapi secara pendidikan kerohanian tentu masih bisa dibina si anak tersebut walaupun dengan memberikan pengertian. Iya. Atau gimana nih pendeta dan kita Ibu minta pendapat atas statement pendeta dan ini Ibu. ya? Orang tua tunggal. Jadi orang tua Single. tunggal ya itu ya kalau banyak berdoa kemudian memberikan bimbingan dengan sebaiknya ya sering juga dia bisa dapat lebih berhasil daripada
orang-orang yang mungkin lengkap ya, tetapi kurang begitu rohani dan sebagainya ya. Jadi kita harus melihat bahwa unsur kehadiran Tuhan dalam rumah tangga itu sangat penting sekali ya. Jadi orang tua tunggal tidak tidak berarti bahwa penurutan anak itu akan menjadi terbatas ya. Orang tua yang disiplin, saya ambil contoh saja ya, ada seorang yang namanya Ben Carson ya, kan dia orang tua tunggal. Ada yang disebut Barry Black ya, yang akhirnya menjadi chaplain dari Kongres Amerika Serikat ya. Kemudian Ben Carson yang terkenal sebagai neurosurgeon ternama dan pernah juga menjadi menteri ya. Nah, itu orang tuanya tunggal ya, oleh sebab ya, bapaknya tinggalkan saja begitu saja akan ibunya ya, dan anak-anak itu harus di bawah bimbingan daripada sang ibu jadi sebagai orang tua tunggal. Namun orang tua sangat disiplin, membimbing dalam soal kerohanian, mengajari mereka harus baca banyak, baca Alkitab, dan kemudian anak itu dapat bertumbuh dan mengasihi akan ibunya ya. Kemudian bertumbuh dengan baik, dengan kerohanian yang baik, dan bisa memberikan pelayanan ya, yang sangat boleh dikatakan sangat berarti ya, menjadi chaplain untuk seluruh angkatan laut, kemudian menjadi chaplain untuk Kongres Amerika Serikat. Itu adalah hasil daripada Didikan. seorang ibu Single mother yang tinggal di Detroit. Ya. Saya ingat waktu itu Ben Carson masih kecil, dia berdoa supaya orang tuanya dapat bersatu, supaya jangan bercerai. Tapi karena bagaimana ya, pilihan daripada bapaknya yang tidak menghidupkan kehidupan kerohanian sesuai dengan ajaran agama, akhirnya bercerai ya. Dan setelah dia dewasa, dia katakan, oh memang lebih baguslah mereka bercerai daripada tetap tinggal gitu. Kita selalu lihat panutan yang jelek daripada papa itu. So a single mother masih bisa menyelesaikan, mendidik anak itu dengan pertolongan Tuhan. Ya, dengan kerohanian yang baik, ya, dedikasi yang penuh, single mother masih bisa berhasil. Jadi kalau di antara pemirsa ada single mother, ya jangan putus asa, ya. Dengan Hanya pertolongan bergantung Tuhan. pada Tuhan dan pertolongan Tuhan, maka bisa menghasilkan anak yang berhasil. Wow, ini Terima kasih banyak. jawaban yang sangat menguatkan ya. Iya. Pemirsa, saya yakin dikuatkan dengan jawaban dari pendeta dan Ibu Kuntaraf ya. Betul. Jangan khawatir kalau kita orang tua tunggal. Minta pertolongan Tuhan, anak-anak kita pasti akan juga berhasil. Amin. Ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak setuju? Anak yang sering beribadah lebih mungkin mengalami kebahagiaan dan kesehatan mental yang baik. Oh iya dong. Wah, setuju dong. Setuju. Bagaimana Ya. pendeta dan ibu, Setuju. betulkah? Ya, sangat setuju. Sangat setuju, sebab dengan beribadah mereka itu dibimbing untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu meliputi berbagai kegiatan yang boleh bagaimana untuk menjadi suami yang baik ataupun juga istri yang baik ya, anak yang baik. Jadi menyebabkan lebih berbahagia dan lebih sehat, bagaimana untuk menghidupkan akan pola hidup sehat dan sebagainya. Itu diajarkan di dalam keagamaan. keagamaan ataupun di dalam ibadah-ibadah di gereja ataupun di rumah. Jadi dengan demikian pengembangan tabiatnya itu lebih seimbang, fisik, mental, dan rohani ya, dan boleh lebih memungkinkan untuk rumah tangga yang berbahagia. Ingat, harus ada balance development. Ikuti segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Mi, maafin aku ya Mi, kemarin aku udah ngebohong sama kamu. Iya, Beneran? iya beneran. Kok cepet banget? Kemarin kan aku bikin salahnya gede banget. Iya, udah aku maafin. Kenapa? Makasih ya Mi.
kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen terakhir, yaitu menjawab pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Pertanyaan pertama dari Yuan. Malam Pendeta dan Mem, dari kecil saya selalu diajak untuk aktif di gereja, tegas dalam kerohanian dan aktif dalam pelayanan. Nah, namun setelah saya berkuliah, saya menjadi tidak suka diatur dalam kerohanian, karena bagi saya itu adalah pilihan. Jika seperti itu, hal apa yang bisa diubahkan? Karena ketika dewasa aktif di gereja karena takut kepada orang tua, bukan karena takut akan Tuhan atau kewajiban. Kira-kira ada tips nggak Pendeta dan Mem? Ini banyak juga yang terjadi nih dalam kehidupan nyata ini. Iya. Silakan Pendeta dan Ibu. Satu hal yang harus diingatkan adalah ya, anak-anak itu harus mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi janganlah berbakti itu hanya oleh sebab Perintah orang takut, ya. Oleh sebab takut anak itu harus ke gereja, ya. Jadi aktif ya ke gereja oleh sebab ya. Sayang kepada Tuhan. Artinya takut kepada orang tua atau sebab menjadi kebiasaan, jadi menjadi satu hal yang bersifat formalitas, tetapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi orang tua harus mempunyai metode yang sangat penting sekali, ya, untuk supaya anak itu boleh merasakan kehadiran Tuhan. Ya, misalnya dalam melihat berjalan di taman, ya. Jadi tidak selamanya harus di gereja untuk melihat kehadiran Tuhan, tetapi di taman bisa coba lihatlah bagaimana keindahan daripada tempat ini, ya. Tuhanlah yang menciptakan ini semua, ya. Untuk kebahagiaan kita. Ayo marilah kita berdoa, ajar dia untuk berdoa, ya, kepada Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk taman yang indah ini, untuk bunga-bunga yang demikian cantik sekali, ya. Jadi anak diajar untuk mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan dari kecil. Jadi kenapa kita harus pergi ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi dia bukan oleh sebab formalitas dipaksa, tetapi mau dengar firman Tuhan. Jadi tiba di tempat kuliah, ya, ada kebaktian, ya, dia rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan, ya. Jadi tidak harus dipaksa, walaupun tidak di absen sekalipun, tetap dia hadir oleh sebab rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi tipnya hanya penting sekali, yaitu untuk menolong anak untuk mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan dari kecil. Melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik kepada kita, begitu sayang kepada kita. Kalaupun kita saja satu-satunya orang di dunia ini yang mau mengikut Tuhan, Tuhan rela datang ke dunia untuk mati bagi keselamatan kita. Luar biasa kasih Tuhan. Jadi kita worship Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan out of love. Oleh karena kita sayang, kita cinta, kita berterima kasih kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Dari Ibu, semoga entah saudara Yuan ini boleh terjawab ya pertanyaannya, ya. Baik, berikut dari saudari Linda Lasut. Kalau anak datang ke gereja terus cuman pengen main aja ke sana kemari, nggak bisa duduk tenang, gimana ya? Oh, ini pasti masih anak kecil ini. Gimana Pendeta dan Ibu? Ya, tergantung dari umur. Harus ada quiet book. Artinya kalau masih kecil, ya biasa seperti waktu dia anak kami kecil, ya, maka kami bawa, ya, quiet book artinya buku untuk mendiamkan anak-anak. Karena kita tahu anak-anak kan nggak bisa duduk tenang-tenang seperti orang tua. Dia pun nggak ngerti apa yang dibicara. Nah, dibuka di buku itu, apakah bisa mengancing sepatu atau bisa ikat-ikat. Pokoknya meletakkan akan gambar, artinya flanel, ya, di tempat-tempat tertentu, ya. Artinya kalau dalam usia bayi kecil sekali dan sebagainya. Kalau lebih meningkat, lebih besar, ya, buku-buku dikasih baca, diberikan, ya, atau gambar-gambar, ya. Jadi dia akan quiet, ya.
Kemudian Dan kalau lebih gereja besar, kami sekarang iya. ini misalnya ada special section ya, bagian di mana anak-anak itu bisa Bisa ambil, pilih. ya bisa pilih buku apa yang mereka akan Baca. ambil dan baca. Sementara di dalam gereja ya Iya. diajar supaya anak itu tetap duduk di samping orang tuanya, tetapi mereka bisa melakukan satu kegiatan. Iya. Kalau anak itu dapat lebih besar lagi sedikit, ya, maka ada apa yang disebut board di mana mereka menuliskan Iya. Apa yang khotbahkan. khotbahkan itu. Atau berapa kali dia ucapkan Allah, berapa kali dia ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi anak itu dia bisa dengar, oh satu kali ucapkan terima kasih, taruh satu, taruh dua gitu. Jadi ada metodenya, sebab kita tidak bisa mengharapkan anak kecil untuk duduk diam seperti orang tua. Jadi mudah-mudahan ini Linda S. Lasut ini bisa anjurkan kepada gereja untuk menyediakan activity books, yang bisa kita katakan quiet books, ya, supaya anak-anak itu bisa diam di gereja. Satu hal yang menarik, kebetulan hari Sabat kemarin saya yang khotbah di gereja saya, ya. Kemudian sesudah selesai khotbah, ya ada orang muda yang terima kasih dan sebagainya. Kemudian cucu kami, Yang paling kecil. cucu yang kecil umur berapa? 10 tahun ya. Umur 10 tahun datang kepada saya, dia bilang, Opa, I like your sermon. Saya suka sekali khotbah Opa. Ya. Jadi dia dengar, ya. Oke. Jadi ini adalah satu hal yang bagus kalau kita bimbing akan anak-anak atau cucu-cucu ya dari kecil untuk datang di gereja, senang datang di gereja dan tidak main-main saja, ya, tapi ikut mendengar. Terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Sebenarnya masih ada pertanyaan lain, cuman waktu kita sudah habis. Sayang sekali karena memang sangat menarik bahasa pada malam hari ini. Oleh karena itu silakan closing statementnya Pendeta Kuntaraf. Kembali, pengembangan kerohanian itu adalah sangat penting sekali. Oleh sebab kebahagiaan rumah tangga tergantung kepada kerohanian atau hubungan kita dengan Tuhan. Jadi anak-anak sudah harus diajar dari kecil. Untuk itu orang tua harus memberikan teladan kerohanian yang baik, menunjukkan integritas, kasih, kerendahan hati, ya, yang menjadi teladan untuk anak-anak. Tetapi anak-anak juga belajar dari kebaktian, dengan kehadiran di gereja ataupun kebaktian di rumah, diajar untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Jadi segala unsur ini dengan kuasa Tuhan menyebabkan anak dapat berkembang dan baik, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih Tuhan kepada kehidupan kami. Kami masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menyampaikan bagaimana kami dapat memperkembangkan kerohanian dari anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami. Oh Tuhan, biarlah kami selalu bergantung pada Tuhan. Menyadari dengan kuasa Tuhan kami dapat menjadi satu model yang baik sehingga anak kami bukan saja IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, tetapi juga kerohaniannya tinggi sehingga mereka dapat menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk materi yang telah dibawakan pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu jumpa di episode mendatang. Episode berikutnya. Baik para pemirsa, demikianlah akhir dari acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf, yang selalu membawakan pembahasan yang luar biasa dari setiap Senin malam ke Senin malam. Terutama kepada para pemirsa yang selalu setia menyaksikan program acara Obsesi Hati. Kami sangat berterima kasih atas atensi saudara dan juga kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang bekerja keras memandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.